Sudah hari itu lagi. Hari pertama di sekolah. Ada dua tipe orang ketika menghadapi hari pertama di sekolah. Yang membenci dan yang sangat membenci. Kalau lu bilang lu semangat untuk hari pertama sekolah, lu pendukung Prabowo, lu tukang bohong. Karena hari-hari pertama sekolah itu dipenuhi dengan penderitaan yang bahkan gak gua harapkan terjadi kepada musuh terbesar gua. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas pengalaman-pengalaman hari pertama sekolah yang sangat amat. Jadi ya, langsung aja. Sebelum kita masuk di hari H, kita harus bahas hari H-1-nya dulu. Iya, karena saking buruknya hari pertama sekolah, penderitaannya udah terjadi sehari sebelumnya. Setelah 1 bulanan lu menjadi pengangguran, akhirnya datang juga hari terakhir libur sekolah. Entah kenapa, hari terakhir libur sekolah itu berasa nggak libur sama sekali. Kayak lu udah diserang secara mental sama sekolah ini. Lu udah berpikiran kayak, anjir lah, besok sekolah. Lu udah harus nyiapin perlengkapan sekolah lu. Dan penderitaan pertama lu dimulai ketika lu lagi nyari baju sekolah lu, yang entah kenapa setiap tahunnya gesper tuh selalu hilang, nggak tahu kemana. Swear bro, gesper sekolah ini kayaknya salah satu tokoh utama kartun Toy Story. Bisa gerak sendiri. Gue inget gue selalu naruh gesper gue di tempat yang seharusnya. Tapi pas gue cek di sana, tidak ada. Lu udah ubek-ubek satu rumah, di laci, di kulkas, di kolongan, di Paris, di Inggris, di Jerman. Lirik lagu itu mah. Gak ketemu-temu. Dan lu mau gak mau harus menggunakan jurus terakhir. Yang dimana, pertama, mamah lu bakal bilang kayak, coba cari lagi yang bener. Bro, kita udah ngelakuin itu selama 30 menit terakhir. Itu isi lemari udah kayak kena gempa 9 skala Richter. Akhirnya lu cari lagi, lu verifikasi 2 langkah lemari lu, dan gespernya tetap tidak ada. Lu laporan ke mamah lu dateng, dan dengan ilmu hitam, mamah lu masukin tangan ke tempat yang terakhir lu cek, dan kayak how? Kita literally udah ngelakuin verifikasi 2 langkah, gak 10 langkah malah. I swear, tekewer-kewer, gespernya tadi gak ada. Dan mak lu dengan enteng bilang, makanya nyari pakai mata, bukan pakai mulut. Halah kan. Dan akhirnya tiba malam hari, lu udah siap tidur awal agar bangunnya lebih pagi. Tapi otak lu kagak. Otak lu overthinking, besok bakalan kayak gimana? Otak lu kepikiran gimana kalau besok abis tadi lu cari, gespernya hilang lagi. Lu udah spam doa tidur, udah cobain semua pose estir tidur, tapi nggak tidur-tidur. Dan yang kampretnya nih kan, giliran udah jam 3 pagi, yang dimana sekolah sebentar lagi, lu baru bisa tertidur paling pulas yang pernah lu rasakan. Itu kayak otak lu sengaja nge-troll lu, jabingan. Dan akhirnya pagi, entah lu dibangunin mamah lu, atau 10 alarm beruntun lu, atau malah lu nggak bisa tidur gitu. Pas masih pagi, semuanya masih harmoni. Lu bangun, terus lu mandi, sampai lu siap-siap pakai seragam, dan sadar, gesper lu hilang lagi. Setelah 12 episode drama antar lu dan gesper lu, akhirnya lu berangkat juga. Dan ini bakal ada 2 storyline, antara ini adalah hari pertama lu sebagai murid kelas 1, atau hari pertama lu di kelas baru. Kita akan bahas yang pertama dulu. Kalau ini hari pertama lu sebagai murid baru, lu harus ngelakuin event khusus bernama MPLS. Masa paling laknat sekolah. Kayak asli bro, bahkan sebelum MPLS-nya dimulai, penderitaan lu udah dimulai duluan dari rumah. Pertama, lu harus buat papan nama identitas buat dipakai di depan badan. Lu lihat, ini lu mau jadi siswa atau jadi tahanan? Dan ini adalah masa paling awkward lu. Karena kecuali lu udah punya squad yang dari awal udah lu kenal dan barengan, di masa-masa ini itu udah kayak lobby game battle royale gitu kalau lu sendirian. Abis itu lu semua bakal disuruh baris buat upacara yang gue nggak tahu lu ada di mana. Tapi kalau lu ada di Jabodetabek, sumpah Jabodetabek tuh udah kayak di alam barzah. Ini lu upacara, mataharinya cuma sejengkal dari kepala. Dan karena ini adalah upacara spesial MPLS, yang pidato buat sambutan banyak banget. Pertama, sambutan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kesiswaan, satpam, ibu katin, wakil ibu katin, sekjen PBB. Nggak sekalian aja tuh narator Spotify Wrap ikut sambutan. Nah gitu yang bikin gue kesel, semua yang sambutan bakal bilang kayak, saya tidak akan lama. Bu, Pak, 30 menit pidato, lu masih di poin pertama. Mending kalau adem. Lah ini kalau ada orang goreng telur, telurnya matang, chefnya juga ikut matang. Belum isi pidatonya yang selalu template sama semua sekolah tiap tahunnya. Gue tebak nih di sekolah lu, kalau nggak kedisiplinan, pergaulan, ya kebersihan. Bukannya gimana? Gue tahu itu semua penting. Tapi selama 3 tahun dan pidatonya itu aja, dos mini juga bisa. Next, setelah selesai upacara, lu bakal dibagi ke beberapa kelompok atau kelas sementara yang gue nggak bohong, ini lumayan bagus. Lu bakal melakukan MPLS yang sebenarnya masa pengenalan lingkungan sekolah. Lu bakal diajak rotasi satu map sekolah lu pas sekolahnya lagi pakai trial skin legend. Iya,
Ini adalah hari di mana sekolah lu menjadi bagus dalam waktu terbatas. Kayak contoh tempat terburuk di bumi atau toilet sekolah yang entah gimana di hari ini menjadi tempat yang layak huni. Semua fasilitas dan ruangan di sekolah itu semuanya kebuka. Bahkan ada ruangan di sekolah yang senior dan alumninya aja nggak tahu gitu kalau itu bisa dibuka. Ya, gue salut sih ke semua individu yang membantu meremaster sekolah ketika MPLS. Tiba-tiba sekolah lu download RTX dalam semalam. Ya, walaupun besoknya bakalan setelan pabrik lagi sih. Sebenarnya masih banyak momen MPLS lainnya. Kalau video ini tembus 10.000 like, mungkin gue bakal buat video khusus MPLS tersendiri. Tapi untuk video ini kita lanjut setelah MPLS selesai. Setelah MPLS selesai, lu resmi jadi murid kelas 1 dan bakal dimasukin ke kelas tetap yang baru. Nah, sekarang lu punya misi baru. Nyari di mana kelas lu. Misi ini tingkat kesulitannya tergantung seberapa gede sekolah lu. Kalau sekolah lu kecil, dari lapangan 3 lor depan juga nyampe gitu. Tapi kalau sekolah lu segede lapangan lepas landas pesawat terbang, bro, itu lu nyari kelas harus pakai Google Maps. Gue masih ingat pas gue SMP, gue harus nyari kelas pertama gue, yang dimana map sekolahnya itu udah kayak ekspedisi harta karun Indiana Jones gitu. Gue harus lewatin lorong, naik tangga, pusing kanan, pusing kiri, pusing kepala aku, cik. Setelah berkelana selama 2 hari, akhirnya ketemu juga. Lebih baik telat lah ya daripada tidak datang sama sekali. Tapi tetap, nggak ada yang lebih buruk daripada lu telat masuk ke kelas pertama lu. Ketika gue berhasil nemu kelas gue dan masuk ke kelas, semua orang natap gue pakai tatapan kematian Ghost Rider. Udah kayak gue habis ngelakuin kejahatan terkeji di dunia persilatan. Kayak gue adalah musuh bersama yang udah lama mereka tunggu kedatangannya. Chill bro, gue cuma telat 2 hari, nggak setelat itu. Setelah lu nemu kelas lu bakalan gacha guru kelas. Ada guru baik hati TRS kayak guru olahraga, seni budaya, dan agama. Ada juga guru yang secara harfiah perwujudan dari setan itu sendiri. Kayak guru ini tuh udah siap gitu memberikan lu neraka untuk setahun ke depan. Selain gacha guru, lu juga harus gacha jadwal jam pelajaran. Yang dimana pasti ada satu hari yang 100% dibuat untuk menggantikan hari penyiksaan. Gue masih ingat ada satu hari yang bener-bener sengaja buat marah loh ya. Dimana harinya itu ada fisika, kimia, MTK umum, MTK wajib, MTK sunat, MTK makhluk, MTK haram. Kayak bro, itu udah kayak gurunya sengaja bikin jadwal untuk nyisa gue. Awok-awok si Ritsuki bakal suka hari ini. Tapi walaupun jadwalnya udah kelihatan menyiksa, sebenarnya minggu pertama masuk kelas itu salah satu minggu terbaik dalam sekolah. Karena minggu pertama guru-guru masih pada perkenalan, belum ada tugas, belum ada PR. Ini adalah fase bulan madu sebelum sekolah asli menyerang. Ya walaupun masih ada beberapa hal yang ngeselin, kayak pas kita disuruh perkenalan dan disuruh nyebutin 3 hal yang kita lakukan pas liburan. Sebutin 3 hal saat liburan. Apa yang guru harapkan dari kita saat liburan? Melakukan riset ilmiah untuk menemukan obat kanker, mendongkrak ekonomi Indonesia, menggulingkan pemerintah. Pak, Bu, kita hanya scrolling rebahan di rumah. Nggak ada yang perlu diflexingkan. Dan itu nggak cuma satu guru. Semua guru nanya kayak begituan. Dan satu hal terakhir yang selalu ada di minggu pertama, guru bahas peraturan kelas dan sekolah. Ada peraturan yang valid, kayak dilarang makan di dalam kelas. Yang dimana itu bagus. Bayangin kalau nggak ada peraturan ini di dalam kelas, dan temen lu mengeluarkan polusi suara di belakang kelas. Iya. Dan of course ada peraturan kelas dan sekolah yang ngeselin kayak rambut dilarang melebihi 1 mm. Yang dimana itu sukses ngebuat kelas lu kayak sekumpulan orang-orang kena kanker gitu. Coba lu komen peraturan-peraturan sekolah apa aja yang membuat lu pengen menggulingkan pemerintahan sekolah gitu. Karena gue ada niat untuk ngebuat video khusus untuk itulah. Jadi itu dia ranting pengalaman hari pertama saat sekolah. Dan yang paling gue suka dari semua ini, semua orang pasti pernah ngerasain yang sama gitu. Semua orang punya gesper yang suka ghosting. Semua orang pernah dapat jadwal yang mempercepat penuaian dini. Sebutannya hal relatable lah, yang dimana itu adalah salah satu topik yang pengen gue bahas juga di video-video berikutnya. Jadi ya, like video ini kalau lu relate. Jangan lupa subscribe dan komen peraturan sekolah serta hal relatable apa aja yang pernah lu rasain. Jadi ya, sekian, gue mau rebahan.